Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang viktimologi dan metode pendekatan dalam kriminologi. Adapun anggota kelompok 3, saya sendiri selaku moderator, nama Muhammad Duramdani, NPM 19127. Perkenalkan, nama saya Sultan Haidar Rafli, NPM 990-1002. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Siska Suryantika dengan NPM 1950-1003. Perkenalkan, nama saya Dina Fadila Nurhasana dengan NPM 1950-1008. Perkenalkan, nama saya Ngitut Pita Dewi dengan NPM 1950-111. Perkenalkan, nama saya Hedila Medi dengan NPM 1950-114. Perkenalkan, saya Andini Ratmawati dengan NPM 1950-10018. Perkenalkan, nama saya Widhi Nur Oktaviasari dengan nomor NPM 1950-138. Materi pertama akan dijelaskan oleh Andini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa Latin yaitu victima yang berarti korban dan logos yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan, yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Cakupan bahan yang dikaji pada spesial viktimologi adalah korban kejahatan konvensional, juga korban kejahatan non-konvensional. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Widhi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup viktimologi. Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri, peranan si korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat, maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan itulah, viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan viktimi atau disebut juga dengan viktimitas. Lalu, adapun ruang lingkup menurut Arif Gosita, terdapat 6 ruang lingkup viktimologi. Yang pertama, berbagai macam viktimisasi, kriminal atau kriminalistik. Yang kedua, teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. Yang ketiga, para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya. Yang keempat, reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. Yang kelima, faktor-faktor viktimogen atau kriminogen. Dan yang keenam, respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi, kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut atau ganti rugi, dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat viktimologi. Yang pertama, viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban.
Apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Yang kedua, memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Yang ketiga, memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Yang keempat, memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk dunia akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anggi. Fungsi viktimologi. Yang pertama, ada viktimologi berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia. Lalu yang kedua, bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dan yang ketiga, viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan atau perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Yang keempat, bagi kehakiman. Dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana. Lalu yang terakhir, bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Ramdhani. Selanjutnya, metode pendekatan kriminologi. Yang pertama ada pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti berbagai bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda, usia, jenis kelamin, dan ciri-ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan, dan perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herdila. Selanjutnya yaitu pendekatan sebab akibat. Berkaitan dengan perilaku behavior manusia atau tingkah laku manusia, kriminologi menggunakan pendekatan deskripsi kausalitas atau causal description dengan normatif atau aturan hukum yang mengikat dan perilaku yang melanggar hukum. Penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Usaha untuk mengungkapkan atau menemukan kausalitas suatu gejala dalam kejahatan disebut etiologi kejahatan atau etiologi crime. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurlela. Baik, materi selanjutnya yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif, the normative approach, mempelajari fakta-fakta, sebab-sebab, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Kriminologi merupakan suatu ideografik disiplin dan nomotetik disiplin. Ideografik disiplin dimaksud adalah mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individual. Nomotetik disiplin bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungannya. Hal ini berarti bahwa kriminologi berkenaan dengan penyelidikan sifat-sifat daripada hukum kriminologi dan kecenderungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Selanjutnya ada perbedaan ketiga pendekatan. Yang pertama ada pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif suatu pendekatan dengan cara
melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Yang kedua ada pendekatan sebab akibat. Pendekatan sebab akibat yang melihat bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Yang ketiga ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecerendungan. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ramdhani. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.